Halo sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Hampir setiap orang tua yang memiliki anak dengan rentang usia 2-5 tahun pasti pernah menemukan anaknya dalam kondisi tantrum. Tantrum ini merupakan bentuk luapan emosi anak yang terjadi ketika anak merasa tidak nyaman atau keinginannya tidak terpenuhi. Pada fase ini, orang tua harus memiliki cara untuk menghadapi perilaku tersebut. Tantrum pada anak biasanya dilakukan dengan cara anak yang marah-marah diikuti dengan perilaku berbaring di lantai, berguling-guling, berteriak, menendang, dan melempar semua yang ada sekitarnya. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab munculnya tantrum pada anak. Di antaranya, 1. Terhalangnya keinginan anak. Anak yang keinginannya tidak terpenuhi bisa menyebabkan anak melampiaskan dengan cara melakukan perilaku tantrum. Hal ini dikarenakan keinginan memang tidak tersedia atau memang benar-benar dilarang karena berbahaya. Kedua, ketidakmampuan mengungkapkan. Anak-anak memiliki cara berkomunikasi yang berbeda dengan orang tua. Dalam beberapa kasus, perbedaan ini bisa menyebabkan salah persepsi bagi yang menerima informasi tersebut, sehingga menyebabkan perbedaan ekspektasi antara anak dan orang yang mendengarkan informasinya. Jika ia merasa apa yang ia inginkan tidak tersampaikan dengan baik, dan berakibat pada kesalahan pemberian respon, maka anak akan melampiaskan dengan tantrum. 3. Berada di posisi tidak nyaman. Ketika anak berada dalam kondisi yang tidak nyaman, baik kondisi atau tempatnya, anak-anak akan merasa kesal dan bisa saja berujung pada perilaku tantrum. Orang tua biasanya akan melakukan tindakan spontan yang dirasa akan cepat meredakan tantrum anak, misalnya dengan memarahinya atau mencubitnya. Menghadapi anak tantrum dengan tindakan fisik atau kekerasan verbal tidak akan menyelesaikan tantrum anak. Berikut ini beberapa cara aman untuk mengatasi anak yang tantrum. 1. Pahami penyebab anak tantrum. Dengan mengetahui penyebab tantrum, Anda bisa mengingat kira-kira apa saja yang membuat anak Anda tantrum. Lakukan pengamatan beberapa kali dan ingatlah untuk tidak menempatkan anak dalam kondisi tersebut agar tantrumnya tidak muncul. 2. Perhatikan gejala awal. Jika Anda mengetahui bahwa ini adalah gejala awal anak Anda akan tantrum, maka Anda bisa langsung memberikan penanganan dengan mengalihkan perhatiannya. 3. Mengalihkan perhatian. Anda bisa memperlihatkan suatu objek yang kiranya ia minati, misalnya dengan menunjukkan mobil yang sedang lewat dan menceritakan cerita unik dari objek tersebut. Cara mengetahui apa yang bisa mengalihkan perhatian anak ini bisa diketahui orang tua saat mengamati perilaku anak sehari-hari. 4. Pindahkan benda berbahaya. Ketika anak sudah melakukan tantrum, biasanya akan mengobjekkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Jika sudah begini, amankan kondisi sekitar anak. Misalnya, menyingkirkan benda-benda yang terbuat dari kaca atau besi yang dapat melukai anak ketika ia menyentuhnya. 5. Jangan menyerah dan menuruti keinginan anak. Jika anak Anda melakukan tantrum setelah keinginannya tidak dipenuhi dan dilakukan di tempat umum yang mana orang-orang bisa terganggu, jangan sampai Anda menyerah dan menurutinya karena malu, maka bisa jadi ia akan mengulanginya lagi. Jangan sampai Anda menyerah dengan mudah dan menurutinya. Anda bisa mengabaikannya sesaat atau meninggalkannya namun tetap dalam jangkauan. 6. Jangan tertawa ketika anak tantrum. Ketika anak mengalami tantrum dan ditertawakan karena tingkahnya yang lucu misalnya, ini akan membuatnya melakukan tantrum lagi di lain waktu untuk menarik perhatian orang-orang sekitarnya. 7. Jangan merespon sampai anak berhenti tantrum. Anak harus mengetahui jika keinginannya harus disampaikan dengan baik. Jangan merespon anak ketika masih dalam keadaan tantrum. Anak-anak harus tahu bahwa orang tua yang memegang kendali. Artinya, anak boleh menyampaikan pendapatnya asal dengan cara yang baik. Dengan begitu, anak akan belajar caranya menyampaikan pendapat dengan cara yang baik. 8. Berikan sentuhan kepada anak ketika tantrum reda. Ketika tantrum anak telah reda, berikan pelukan. Bisikan kata-kata yang menenangkan. Ajaklah anak membuat perjanjian apa yang harus dilakukan ketika menyampaikan keinginannya. Anak yang melakukan perilaku tantrum biasanya dikarenakan orang lain tidak paham dengan keinginannya dan kurang memperhatikan cara meresponnya. Itu tadi beberapa cara mengatasi anak yang mengalami tantrum. Jika kita bisa mengajak anak untuk bernegosiasi bagaimana cara menyampaikan keinginan, maka perilaku tantrum tersebut bisa ditangani.
Silakan tulis pendapat dan pertanyaan di kolom komentar jika ada yang ingin disampaikan.